Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Fira Nabila. Saya kelas A2 dari Prodi PLB dengan NIM 211F1009 Universitas PGRI Argopuro Jember. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan sebuah film Tari Zamenpar sebagai tugas UTS mata kuliah intelektual dan lamban belajar dengan dosen pengampu Ibu Rena Latama Kismawiyati, SPD MPD. Nah, Tari Zamenpar dalam bahasa Indonesia berarti seperti bintang-bintang di langit. Nah, film ini mengisahkan tentang anak laki-laki yang sangat istimewa yang mengalami disleksia. Disleksia itu apa sih? Nah, disleksia adalah kelainan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam belajar karena ada gangguan pada otak sejak lahir. Tari Zamenpar adalah sebuah film yang menceritakan tentang anak kelas 3 yang duduk di bangku sekolah dasar bernama Ishan Nandikers Awasti. Nah, Ishan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahannya dengan baik. Ia dicap sebagai anak yang bodoh atau nakal. Tak hanya itu, Ishan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Ia kesulitan mengenal huruf, misalnya sulit membedakan antara D dengan B atau P. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Nah, misalnya apa? Top dengan pot atau ring dengan sing, kan hampir sama tuh ya. Nah, bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Karena kekurangan Ishan tersebut, ia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru pun sering menghukumnya. Meski begitu, Ishan memiliki suatu kelebihan, yaitu melukis. Berbanding terbalik dengan Ishan, kakaknya yaitu Yohan. Yohan adalah seseorang anak yang sangat pintar dan cerdas. Ibu Ishan sering kali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Namun, Ishan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah. Ayah Ishan adalah seseorang yang keras. Ia sering membandingkan Ishan dan kakaknya tersebut. Pada puncaknya, Ishan dimasukkan ke dalam asrama karena ketahuan bolos sekolah dan berjalan-jalan sendirian keliling kota. Namun, tak ada perubahan yang berarti meskipun Ishan telah pindah ke asrama, ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari gurunya karena tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Ishan sebenarnya sudah berusaha, namun semakin ia berusaha, maka ia semakin bingung karena ia merasa semua huruf itu menari-nari di kepalanya. Karena tekanan yang ia terima dari guru dan ejekan dari teman-temannya, Ishan pun tidak mau menggambar lagi. Kemudian datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Shankar Ningkum atau Amir Khan. Nah, guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar kecuali Ishan. Ram kemudian berusaha untuk memahami Ishan dan masalah-masalahnya. Ram menyadari bahwa Ishan menderita penyakit disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan juga menghitung. Ram menyadari kondisi Ishan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia.
Padahal sebenarnya seseorang yang mengalami disleksia memiliki kemampuan inteligasi yang tinggi. Jika tak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidaktahuan dalam membaca dan juga menulis. Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia sehingga melejitkan semangat Isyan dalam belajar. Dengan waktu, kesabaran, dan juga perawatan, Ram berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan Isyan. Dia membantu Isyan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang. Ia mampu mengajak anak didiknya itu memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan. Ram yang menyadarkan orang tua Isyan bahwa anaknya mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Isyan, Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah atau kepala asrama tadi agar Isyan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan, di mana ia nantinya yang akan membantu Isyan agar dapat membaca dan juga menulis. Kemudian, untuk meningkatkan kepercayaan diri Isyan dan memperlihatkan kelebihan Isyan dalam melukis, Ram mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid di asrama tersebut. Isyan keluar sebagai pemenang. Hasil lukisannya dan juga lukisan Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut. Selain itu, di akhir sekolah, nilai-nilai Isyan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia sudah mampu bersaing dengan teman-temannya. Wah, dari deskripsi film tersebut, Tare Zaman Park, banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil. Dan juga banyak sekali nilai-nilai moral yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam mengatasi anak-anak disabilitas. Berikut nilai-nilai moral yang dapat kita petik dari sebuah Tare Zaman Park, yaitu yang pertama, setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Nah, inilah yang dialami Isyan, anak yang mengidap disleksia tapi dituntut untuk bisa menguasai baca tulis dan berhitung seperti teman sebayanya. Tak ada yang tahu dengan kekurangan Isyan termasuk orang tuanya. Ayah Isyan malah terus menekan dan mengancam supaya Isyan berubah jadi pandai. Tapi apanya yang mau merubah kalau kondisi Isyan malah tertekan dan depresi? Memotivasi anak untuk belajar memang baik, tapi ketika kemampuannya tidak mendukung, harusnya orang tua tidak memaksakan ambisi dan tetap yakin bahwa di balik kekurangan anak, ia tetap punya bakat yang istimewa. Nah, yang kedua, orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya. Orang tua itu harus peka terhadap tumbuh kembang anak dengan membekali ilmu seputar pertumbuhan mereka di setiap tahap usianya. Jika memang ada yang ganjal, konsultasikanlah dengan ahlinya sebelum terlambat atau sebelum salah bertindak. Dalam film ini, Isyan juga punya bakat yang luar biasa dalam melukis, tapi orang tuanya tak mampu melihat kelebihan Isyan dan malah fokus pada kekurangannya sehingga Isyan pun frustasi. Bahkan di titik terendah depresinya, ia kehilangan hobi melukis. Sungguh sangat disayangkan kalau sampai bakat emasnya itu terkubur. Yang ketiga, jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan, apalagi membanding-bandingkan anak.
Banyak orang tua yang menganggap keberhasilan anak adalah bisa baca, tulis, hitung sedini mungkin. Sikap orang tua yang suka membangga-banggakan kemampuan anaknya yang di atas rata-rata cukup sering memicu rasa iri pada orang tua lain sehingga memaksa anaknya untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Membanding-bandingkan anak tak dapat lagi dihindarkan. Padahal kemampuan anak itu berbeda-beda. Inilah sikap keliru yang dilakukan oleh orang tua Ishan. Mereka kerap membandingkan kemampuan Ishan dengan sang kakaknya tersebut yang selalu mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ishan memilih berontak daripada menuruti orang tuanya. Dan yang keempat, gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain. Sebab dunia anak penuh permainan, bukan tekanan. Banyak permainan edukasi yang bisa orang tua terapkan supaya anak lebih tertarik untuk belajar. Misalnya, dengan mengajak anak belajar di luar. Inilah yang dilakukan gurunya Ishan, Ramsan Kartadi, yang sangat paham kondisi Ishan. Ia mengajarkan berhitung dengan cara naik turun tangga, menulis huruf di atas pasir, menulis pada kulit tangan sebagai indera peraba, membentuk huruf pakai media celai, memberikan rekaman suara ejaan bahasa Inggris dengan cara kreatif lainnya yang bisa membuat anak lebih tertarik sekaligus paham. Nah, yang kelima, terimalah anak berkebutuhan khusus dengan ikhlas. Dukung ia agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidupnya. Peran orang tua dalam tumbuh kembang anak sangat berpengaruh. Berbesar hatilah saat harus menerima kondisi anak yang ditakdirkan berbeda. Kalau bukan orang tua sebagai pihak terdekat yang mendukung, lalu siapa lagi? Jangan menekan kekurangannya, tapi yakinlah anak kalau dia pasti memiliki kelebihan yang dikaruniakan Tuhan untuk menyambut masa depan. Dengan cara inilah, Ishan dapat mendapat kepercayaan diri untuk bangkit setelah mengalami depresi. Itulah beberapa pesan moral untuk para orang tua yang bisa dipetik dari film Tari Zaman Part. Semoga tidak ada lagi anak-anak yang jadi korban seperti Ishan. Ingatlah bahwa setiap anak adalah istimewa. Nah, dari film Tari Zaman Part, saya dapat menyimpulkan bahwa gangguan disleksia tidak bersifat permanen. Karena disleksia dapat disembuhkan dengan memberi perhatian yang lebih dan juga memberikan kasih sayang, menumbuhkan rasa percaya diri, dan anak yang diajarkan dengan cara atau metode yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak disleksia. Selain itu, kesan melihat film ini banyak sekali. Salah satunya kesan yang saya dapat setelah menyaksikan film ini adalah saya mendapat pelajaran yang baru dalam memahami dunia anak. Nah, yang kedua kesannya, film ini dikemas sangat bagus sehingga mudah untuk dipahami maksud serta tujuannya. Nah, harapan saya semoga banyak yang menyaksikan film ini karena film ini syarat dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua, semoga dengan adanya film ini, para orang tua tidak lagi membebani anak usia dini dengan kalistung. Dan semoga dengan film ini, para guru dan dapat mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Ram bila ia mendapati murid yang disleksia. Dan semoga dengan adanya film ini akan menambahkan orang-orang peduli dengan anak-anak ABK atau anak-anak berkebutuhan khusus. Ini film recommended banget buat kalian tonton.
Dan terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.